Halo, sekarang kamu akan belajar sama Kak Agus. Kamu tahu nggak sih, ada reaksi kimia yang berlangsung secara cepat. Kayak irisan buah apel kalau dibiarkan di udara terbuka, lama-kelamaan warnanya jadi gelap. Terus ada juga reaksi kimia yang berjalan lambat, kayak reaksi perkaratan pada besi. Tapi kenapa ya, ada reaksi kimia yang berjalan cepat dan lambat? Nah, itu bisa dijawab kalau kamu tonton video ini, yang akan membahas tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Cepat lambatnya reaksi kimia berlangsung disebut juga dengan laju reaksi. Laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Kalau dirumuskan secara matematis, jadinya kayak gini. Laju reaksi atau V sama dengan negatif delta konsentrasi reaktan per delta T. Atau V sama dengan positif delta konsentrasi produk per delta T. Tanda negatif ini hanya untuk menegaskan bahwa konsentrasi reaktannya berkurang ya. Sedangkan tanda positif ini menunjukkan bahwa konsentrasi produknya bertambah. Oh iya, ingat nih, kalau reaktan atau prereaksi itu zat-zat yang berada di kiri panah. Sedangkan produk atau hasil reaksi itu yang ada di kanan panah. Contohnya reaksi ini. Berarti zat apa yang bertindak sebagai reaktan? N2 dan H2 ya. Karena kedua zat berada di kiri panah. Sedangkan produknya adalah NH3. Karena letaknya di kanan panah. Oke, kalau kakak tanya lagi nih. Dari reaksi ini, berarti laju reaksi bisa dinyatakan sebagai apa? Yang D ya. Ingat, laju reaksi itu laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk tiap satu satuan waktu. Nah, karena N2 dan H2 bertindak sebagai reaktan, jadinya laju reaksi dinyatakan sebagai laju berkurangnya konsentrasi N2 atau H2 tiap satu satuan waktu. Terus karena NH3 merupakan produk, maka laju reaksi dinyatakan sebagai laju bertambahnya konsentrasi NH3 tiap satu satuan waktu. Baik, kakak mau tanya, kalau reaksi yang sudah setara ini, laju reaksinya bisa dinyatakan seperti apa? Yang C ya. Karena MgCl2 bertindak sebagai produk, jadi rumusnya pakai tanda positif seperti ini. Nah, perbandingan laju berkurangnya konsentrasi reaktan atau bertambahnya konsentrasi produk ini sama dengan perbandingan koefisiennya dalam reaksi. Nah, reaksi tadi, perbandingan koefisien zat-zatnya adalah 1:2 banding 1:1. Jadi, perbandingan perubahan konsentrasi Mg, HCl, MgCl2 dan H2 dalam satu satuan waktu sama dengan perbandingan koefisiennya, yaitu 1:2 banding 1:1. Oke, kakak mau tanya nih, kalau misalnya ada reaksi pembentukan gas N2O5 seperti ini, berarti secara berturut-turut berapa perbandingan perubahan konsentrasi NO2, O2, dan N2O5 tiap satu satuan waktu? Yang B ya, ingat, perbandingan laju pengurangan atau penambahan zat dalam reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien zat-zatnya dalam reaksi. Berarti reaksinya harus dalam keadaan setara dulu. Kalau kamu cek, reaksinya sudah setara atau belum? Belum ya? Karena jumlah unsur di kiri dan kanan reaksinya belum sama. Berarti kita harus setarakan dulu. Kayak gini. Jadi perbandingan koefisien NO2, O2, dan N2O5 berturut-turut yang sudah setara berapa? 4:1:2 ya. Nah, perbandingan tersebut sama dengan perbandingan laju perubahan konsentrasi zat-zatnya. Oke, sekarang kakak tanya. Kalau ada reaksi setara seperti ini, zat apa yang punya koefisien terkecil? N2 ya, karena koefisiennya 1. Sedangkan zat lainnya punya koefisien 2. Oke, lalu kalau kakak tanya lagi nih, pernyataan mana yang tepat mengenai reaksi ini? Yang C ya, karena perbandingan laju reaksinya sama dengan perbandingan koefisien zat dalam reaksi. Perbandingan koefisien H2O dan N2 adalah 2:1. Nah, perbandingan ini sama dengan perbandingan laju reaksinya. Jadi terlihat kalau laju penambahan H2O lebih besar dari laju penambahan N2. Baik, kakak mau tanya lagi ya. Berarti laju penambahan N2 terhadap laju pengurangan H2 sama dengan? Yang D. Karena koefisien N2 itu 1. Dan koefisien H2 itu 2.
Jadi perbandingan laju penambahan N2 dengan laju pengurangan H2 sama dengan 1:2. Nah, kalau kita bandingkan laju penambahan atau pengurangan dengan koefisiennya, maka laju penambahan N2 sama dengan plus 1/2 dikali laju pengurangan H2. Terus, sesuai yang Kakak bilang di awal tadi, ada reaksi yang berlangsung cepat, ada yang berlangsung lambat. Kenapa ya? Nah, ini bisa dijawab dengan teori tumbukan. Sebenarnya, setiap reaksi kimia itu butuh energi aktivasi, yaitu energi minimum agar reaksi kimia bisa terjadi. Setiap reaksi kimia memerlukan energi aktivasi yang besarnya berbeda-beda. Jadi kalau energi aktivasinya rendah, reaksi tersebut lebih mudah atau lebih cepat bereaksi. Namun kalau energi aktivasinya tinggi, berarti akan lebih sulit atau lebih lama untuk bereaksi. Nah, energi aktivasi itu bisa dicapai melalui tumbukan efektif, yaitu tumbukan antar partikel zat yang menghasilkan energi yang melebihi energi aktivasinya. Oke, gambarnya kayak gini. Misalnya ada partikel gas H2 dan gas Cl2 yang dicampurkan. Secara mikroskopis, partikel-partikel gas akan bergerak secara acak dan saling bertumbukan. Nah, ketika dua partikel saling bertumbukan, maka akan terjadi tumbukan efektif dan tumbukan tidak efektif. Tumbukan efektif itu bisa terjadi kalau energi kinetik akibat tumbukan telah melampaui energi aktivasinya. Sehingga setelah bertumbukan, terbentuk partikel baru, yaitu HCl. Sedangkan tumbukan tidak efektif itu terjadi kalau tumbukan tersebut menghasilkan energi kinetik yang besarnya belum mencapai energi aktivasinya. Sehingga setelah bertumbukan, partikel-partikelnya akan tetap dalam bentuk partikel H2 dan Cl2. Oke, kita udah bahas tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Nah, ternyata ada beberapa faktor nih yang dapat memengaruhi laju reaksi. Apa saja? Tonton di video selanjutnya ya.